Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas buku IPS kelas 10 untuk SMA di kurikulum Merdeka. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengantar ilmu sejarah. Adakah dari kalian yang gemar minum kopi? Nah, ketika kalian melihat secangkir kopi dan biji-biji kopi, dapatkah kalian menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia mengenal kopi? Bagaimana keterkaitan kopi dengan sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada masa kolonial yang pernah terjadi pada tahun 1830 sampai 1870? Dapatkah kalian menuliskan kronologi tentang perkembangan kopi di masyarakat kalian? Selain belajar tentang kopi yang diletakkan dalam konteks sejarah, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, kita hidup di wilayah yang berada di ruang yang sangat beragam. Secara geografis, Indonesia berada di jalur gempa teraktif yang dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia Australia, sehingga disebut sebagai cincin api Pasifik. Tidak mengherankan Indonesia kerap kali mengalami peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, dan sebagainya. Bahkan peristiwa-peristiwa tersebut telah membentuk siklus yang terjadi sejak ribuan tahun yang silam. Bagaimana kita dapat menarik kesimpulan dari serangkaian peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau hingga hari ini? Meletusnya Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1830, dalam sebuah catatan atau arsip tentang meletusnya Gunung Krakatau terekam dengan baik cerita-cerita tentang berbagai gejala alam sebelum peristiwa tersebut. Kuda-kuda mengamuk, ayam-ayam tidak mau bertelur, kera dan burung tidak terlihat di pohon. Ada sebagian kecil kisah tentang perilaku binatang yang digambarkan oleh Roger Diedrich Marinus Speerbeck, seorang geolog yang menjadi saksi letusan Gunung Krakatau pada bulan Agustus 1883. Dapatkah kalian membayangkan apa sajakah dampak dari letusan Gunung hebat Krakatau? Itulah fenomena-fenomena sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian, selain belajar dari peristiwa letusan Gunung Krakatau tahun 1883, dapatkah kalian mengamati dan mengenali fenomena alam bersejarah di lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kehidupan? Tentu, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian dapat bertanya kepada orang-orang yang menjadi saksi sejarah dan pelaku sejarah, serta mencari berbagai arsip, buku, dan sumber informasi yang relevan dengan peristiwa tersebut. Menurut sejarawan Kunto Wijoyo, kajian ilmu sejarah bukan mitos belaka, karena ilmu sejarah mempelajari peristiwa yang sungguh terjadi dan nyata. Keberadaan ilmu sejarah bisa dilacak sampai abad ke-5 sebelum Masehi melalui kehadiran karya Herodotus tahun 484 sebelum Masehi sampai 425 sebelum Masehi yang berjudul History, tentang sejarah perang Yunani Persia. Ketika menulis tentang perang tersebut, Herodotus sudah menggunakan berbagai sumber sejarah baik melalui pengamatan, prasasti, dan cerita lisan, sehingga karyanya sudah memenuhi prosedur ilmiah. Boleh dikatakan Herodotus adalah pelopor penulisan sejarah sesuai kaidah ilmu pengetahuan. Atas jasanya, Herodotus dijuluki sebagai bapak sejarah. Selanjutnya, tradisi itu diteruskan oleh Thucydides tahun 456 sampai 396 sebelum Masehi, yang menulis tentang perang Peloponnesia antara Athena dan Sparta menurut Sukur tahun 2008. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah sejarah dinyatakan dalam kata history berdasarkan Kamus Cambridge. History adalah kajian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu, suatu negara atau subjek lain. Dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia yang memiliki arti orang pandai. Sejarawan E.H. Carr tahun 1982 berpendapat, sejarah adalah suatu proses interaksi yang berkelanjutan antara sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya. Sejarah adalah satu dialog yang abadi antara masa sekarang dan masa lampau. Kemudian menurut Jackson Phil Vogel tahun 2005, sejarah adalah catatan tentang masa lalu. Secara sederhana, pengertian sejarah sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa, orang, negara, atau kehidupan yang terjadi pada masa lampau.
Untuk mengetahui dan memahami kehidupan manusia dan masyarakat yang terjadi pada masa lampau, kalian memerlukan suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu sejarah. Merujuk istilah sejarah dalam bahasa Indonesia menurut beberapa ahli berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun yang berarti pohon kayu. Menurut Yamin tahun 1958, pohon melambangkan pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan. Dalam hal ini, pertumbuhan pohon yang terus-menerus dimaknai sebagai asal-usul riwayat, silsilah, dan hikayat. Dalam KBBI, istilah sejarah mengandung 3 penjelasan, yaitu 1. Asal-usul atau keturunan, 2. Kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, yaitu misalkan riwayat, tambok, dan cerita. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau. Mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah? Nah, mungkin anak-anak pernah belajar sejarah sejak di sekolah dasar, sekolah menengah, dan serta melakukan berbagai aktivitas. Tentu kita bisa menemukan manfaat dari belajar ilmu sejarah. Apa itu ilmu sejarah? Jadi ilmu sejarah itu mempelajari berbagai peristiwa pada masa lampau yang berguna untuk menjelaskan dan mengungkap berbagai peristiwa pada hari ini dan masa yang akan datang. Nah, inilah yang dimaksud dengan masa lalu selalu aktual dan relevan. Apa manfaat ilmu sejarah? Nah, di antaranya 1. Menjelaskan bagaimana manusia dan tindakan mereka mungkin dipengaruhi oleh situasi politik atau masalah ekonomi atau kondisi geografi. Melalui sejarah, kita akan memahami perilaku manusia dan nilai-nilai suatu masyarakat. Yang kedua, manfaat ilmu sejarah adalah memberikan pemahaman bahwa orang-orang pada masa lalu mungkin tidak memiliki nilai yang sama seperti yang kita miliki saat ini. Pemahaman tentang masa lampau akan membantu kita untuk menghindari kesalahan agar tidak terulang pada masa kini dan masa datang. Kemudian yang ketiga, manfaat mempelajari ilmu sejarah adalah mengenal siapa diri kita sebagai pribadi dan mengenal siapa kita secara kolektif. Artinya adalah bagian dari kelompok masyarakat dan suatu bangsa. Pemahaman tentang identitas akan menumbuhkan ikatan sosial, ya. Contohnya tentang sejarah keluarga. Kemudian kita akan menumbuhkan jiwa saling membantu karena menjadi bagian dari suatu keluarga besar. Kemudian, manfaat mempelajari ilmu sejarah yang keempat adalah memahami memori dan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya ke generasi mendatang hingga bagaimana sejarah membentuk kondisi saat ini. Yang kelima, manfaat ilmu sejarah adalah menumbuh kembangkan kecakapan berpikir kritis, kreatif, imajinatif, dan reflektif. Yang keenam, manfaat belajar ilmu sejarah menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah seperti mencari sumber heuristik, memilah sumber atau verifikasi, dan menganalisis sumber sejarah atau interpretasi. Berdasarkan beberapa kegunaan belajar sejarah tersebut, dapatkah kalian menemukan manfaat yang lain untuk merefleksikan tentang kegunaan belajar sejarah? Silakan kalian kerjakan aktivitas di buku ini selanjutnya. Oke, demikian uraian singkat tentang pengantar ilmu sejarah pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 10. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.